haji. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kembali lagi di YouTube channel kita. Kali ini dengan Misari, pembelajaran fikih ibadah untuk kelas 5, bab yang keempat. Materinya adalah ibadah haji bagian yang pertama. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan keberkahannya kepada kita semua. Baik, kita mulai saja. Untuk materi pembelajaran hari ini ada 4 bagian, yaitu pengertian haji, syarat dan rukun haji, wajib dan sunnah haji, dan larangan ibadah haji. Kita mulai dengan pengertian haji menurut bahasa. Pengertian haji menurut bahasa adalah dari bahasa Arab hajja yahijju hajjan, ya, yang artinya menyengaja atau menuju ke suatu tempat. Sedangkan menurut istilah yaitu menyengaja berangkat ke tanah suci, yaitu Masjidil Haram di Mekah untuk tawaf, sa'i, wukuf di padang Arafah, dan seluruh amalan manasik haji karena Allah Ta'ala. Ini adalah pengertian haji menurut bahasa dan menurut istilah. Selanjutnya adalah melaksanakan haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan jika sudah mampu melaksanakan, baik dalam finansial, keuangan, atau secara fisik. Karena ini adalah ibadah fisik, ya, maka harus sehat fisiknya. Lalu ibadah haji pertama kali dilaksanakan pada zaman Nabi Ibrahim setelah beliau membangun Masjidil Haram atau Ka'bah di perempatan jalan kota Makkah. Nah, ini awal mula ibadah haji. Kemudian kita lihat dalilnya, yaitu di Quran surah Al-Hajj ayat 26 sampai 27 yang artinya, dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang beribadah dan orang yang ruku dan sujud. Dan serulah manusia untuk melaksanakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Ingat-ingat ya anak-anak, dalil haji itu adalah Quran surah Al-Hajj ayat ke-26 sampai 27. Kita lanjut dengan syarat haji. Syarat haji yang pertama adalah syarat wajib haji. Siapa sajakah yang wajib berhaji? Yang pertama adalah yang Islam. Ya, bagi yang non-muslim maka hajinya tertolak. Ada nggak orang non-muslim yang mau berangkat haji? Ada, mungkin ada ya, tapi ya tertolak ibadahnya. Mungkin pengen tahu seperti apa, tapi tidak akan tertolak ibadahnya. Lalu balik atau dewasa, sudah bisa membedakan baik dan buruk. Lalu berakal, ya, sehat tubuhnya, akalnya, tidak sedang stres atau gila, ya. Ada mahramnya, yaitu bagi perempuan yang sudah menjadi istri maka didampingi suaminya atau saudara kandung. Nah, yang belum bersuami maka dia boleh didampingi ayahnya atau saudara kandungnya. Kemudian adalah mampu. Mampu di sini adalah ada 2 hal, yaitu mengerjakan ibadah haji sendiri, ya, dengan ketentuan sehat jasmani dan rohani, mempunyai bekal atau keuangan yang cukup untuk pergi, dan bagi yang ditinggalkan di rumah sampai pulang kembali. Kemudian ada kendaraan yang pantas dan baik digunakan. Ini bagi penduduk di luar Baitullah Mekah. Lalu dalam perjalanannya harus dalam keadaan aman. Yang kedua, mampu mengerjakan haji namun tidak sempat dikerjakan, misalnya meninggal dunia, dan tidak sempat melaksanakan haji sehingga dikerjakan oleh orang lain. Jadi orang lain yang melaksanakannya. Selanjutnya adalah syarat sah haji. Hajinya dibilang sah jika Islam, berakal, balik, dan merdeka. Merdeka di sini adalah yang budak, ya, budak-budak pada zaman masa jahiliyah yang sekarang insya Allah sudah tidak ada lagi. Nah, ini adalah syarat sah haji. Kemudian kita masuk ke rukun haji. Rukun haji adalah bagian dan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan secara berurutan dan menyeluruh. Jika ada satu yang terlewat, maka tidak sah ibadah hajinya. Apa saja rukunnya? Pertama adalah ihram.
Niat mengerjakan dan memakai pakaian ihram seperti ini dengan niat yang baik untuk melaksanakan haji. Yang kedua adalah wukuf di padang Arafah, yaitu berhenti dan berdiam diri di padang Arafah mulai dari tergelincirnya matahari yaitu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini ilustrasinya sedikit ya, kegiatan wukuf di padang Arafah. Lalu apalagi? Tawaf ifadah atau tawaf fardu, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Putarannya berlawanan arah dengan jarum jam yang dimulai dari sudut Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad kembali ya. Yang sudah pernah umroh mungkin sudah paham ya ini tawaf seperti apa, atau yang belum umroh pernah manasik haji ya, misalnya juga belum umroh, belum haji, mungkin kita merasakannya ketika manasik haji TK dulu ya. Nah, sudah pernah merasakan mengelilingi Ka'bah. Lalu sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Safa, Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali juga. Selanjutnya adalah tahallul. Tahallul yaitu menggunting rambut paling sedikit 3 helai rambut ya, atau yang dibotak semua. Ada 2 macam tahallul, yaitu tahallul awal dan tahallul tsani. Yang terakhir adalah tertib dan teratur. Demikianlah rukun-rukun haji. Kita masuk ke wajib dan sunnah haji. Wajib haji adalah rangkaian ibadah haji yang wajib dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, maka wajib membayar dam atau denda dengan menyembelih hewan. Adapun wajib haji adalah ihram dari mikot. Mikot itu adalah tempat awal mula pemakaian ihram. Lalu mabit di Musdalifah, bermalam di Musdalifah adalah kegiatan setelah wukuf di Arafah. Berdiam menunggu waktu sampai tengah malam lewat, yaitu pada malam tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini ilustrasinya ya, setelah wukuf di Arafah mereka mabit dulu di Musdalifah. Kemudian adalah melontar jumroh Aqobah. Dilaksanakannya pada tanggal 10 Zulhijjah pada saat pelaksanaan hari raya Idul Adha. Ini melontar jumroh ya. Lalu melontar 3 jumroh, yaitu melontar jumroh 3 kali di 3 tempat yang berbeda, yaitu jumroh ula, wusta, dan Aqobah. Yaitu pelaksanaannya tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jumroh ula terletak dekat Masjid Khaif. Jumroh wusta terletak di tengah antara jumroh ula dan jumroh Aqobah. Sedangkan jumroh Aqobah terletak paling dekat dengan Mekah. Nah, ini adalah melontar 3 jumrah. Selanjutnya mabit di Mina, bermalam di kota Mina. Lalu tawaf wada, yang artinya tawaf perpisahan ketika akan meninggalkan kota Mekah. Yang terakhir adalah menjauhi diri dari perbuatan yang dilarang. Yang mana larangan-larangan haji itu harus dijauhi. Nanti ada penjelasannya apa saja larangan haji. Jika mereka melanggar, maka akan membayar denda atau dam agar hajinya menjadi sah. Kita lanjutkan dengan sunnah haji. Apa saja yang disunahkan? Sunnah haji adalah rangkaian ibadah haji yang dicontohkan Nabi Muhammad. Sunnah ini jika dilaksanakan mendapat pahala, tapi kalaupun tidak dilaksanakan tidak berdosa, ya. Namun hajinya tetap sah. Apa saja sunnah haji? Yang pertama, melaksanakan haji dengan cara ifrad. Apa sih cara ifrad? Yaitu terlebih dahulu melaksanakan haji kemudian umroh. Jadi ketika kita berhaji, kita boleh haji, boleh umroh. Tapi didahulukan hajinya dulu, baru umrohnya. Kemudian selanjutnya adalah membaca talbiyah dengan suara yang keras bagi laki-laki, ya. Sedangkan bagi perempuan disunahkan untuk hanya sekedar terdengar oleh telinganya sendiri karena suara wanita adalah aurat. Ya, membaca talbiyah disunahkan selama mengenakan ihram sampai melontar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha. Ini ya bacaan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamdah wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini artinya aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu. Oke, selanjutnya adalah berdoa sesudah membaca talbiyah. Doanya yang dipanjatkan adalah memohon ridho Allah agar mendapatkan surga, serta mohon perlindungan dari siksa api neraka. Bacaan doanya bisa yang nas'aluka ridhoaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, boleh, atau pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Yang namanya doa tidak mesti berbahasa Arab. Membaca zikir ya sama dengan berdoa memohon kebaikan.
dunia dan akhirat dan dijaga dari siksa api neraka. Tawaf kudum yaitu tawaf pada saat pertama kali ke kota Mekah, boleh melaksanakan tawaf, disunahkan. Lalu menunaikan salat sunnah 2 rakaat sesudah tawaf kudum dan diperbolehkan disunahkan masuk ke dalam Ka'bah atau Baitullah. Nah, kita masuk ke larangan ibadah haji. Apa saja larangan-larangan ibadah haji? Yang pertama, bagi laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit, yang dijahit. Hanya menggunakan ihram saja dan dilarang menutup kepala. Maka dari itu kalau kalian lihat tidak ada satupun orang yang beribadah haji menggunakan peci ya. Lalu larangan bagi perempuan adalah menggunakan sarung tangan dan cadar. Ada hadisnya yaitu dari Bukhari dan Ahmad. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi telah bersabda, tidak boleh seorang perempuan yang ihram memakai tutup muka atau cadar dan tidak boleh pula memakai sarung tangan. Kita lanjut ke larangan haji yang ketiga yaitu bagi laki-laki dan perempuan. Jadi dua-duanya baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh memakai wangi-wangian. Tidak boleh menghilangkan rambut, ya, mencukur apapun rambut yang ada di badan. Dilarang memotong kuku, dilarang mengakadkan nikah, yaitu menikahkan, menikah, atau menjadi wakil pernikahan. Lalu dilarang memburu atau membunuh binatang. Nah, ini adalah larangan bagi laki-laki dan perempuan. Jika ini dilanggar, maka dia wajib membayar apa tadi? Ya, dam atau denda, yaitu menyembelih hewan. Baik, anak-anakku semuanya, kita sampai di penghujung video pembelajaran kita. Thank you for watching. Terima kasih yang sudah menyimak. Terima kasih yang sudah tetap PJJ. Jangan lupa subscribe, follow Instagram dan Facebook kita SDIT Al Amanah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.